Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Anita SPD, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Padang Pariaman, dengan fasilitator Ainur Rohim dan pengajar praktiknya Sri Gustina. Pada tugas 2.1.A.9, koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal konsen yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid kita sendiri. Nah, dalam pembelajaran di kelas, diferensiasi ini terdapat menjadi 3. Yang pertama adalah diferensiasi konteks, yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu hasil belajar murid yang optimal? Tentu saja kita mengidentifikasi kebutuhan murid, mulai dari kesiapan belajar, cepat, lambat, konkret, abstrak, mandiri, butuh bantuan. Sekarang lagi lihat yang keduanya adalah minat murid. Yang berikutnya adalah profil belajar murid. Ada gaya belajar, kecerdasan, latar belakang dari murid tersebut. Identifikasi dari kesiapan belajar murid. Pertama, lihat lambat atau cepatkah dia, ketergantungankah atau mandiri, berstrukturkah atau terbuka, sederhana atau kompleks, konkret atau abstrak, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Nah, kemudian kita lihat minat belajar murid. Yang pertama, mencocokkan, yaitu mencari kecocokan antara minat belajar murid dengan pembelajaran. Yang kedua adalah mengkoneksikan antara materi dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah menjembatani pengetahuan dasar awal ke pembelajaran yang baru. Yang berikut adalah memotivasi kemungkinan kebutuhan murid. Nah, guru harus mampu juga melihat profil belajar murid. Hal ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kita lihat dulu dari lingkungannya. Lingkungan murid tersebut dari suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan di daerah dia belajar, jumlah cahaya yang masuk, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah budaya dari murid tersebut. Yang pertama, belajar santai atau terstrukturkah anak ini, pendiam atau ekspresifkah anak ini, personal atau interpersonalkah anak ini. Yang berikutnya adalah gaya belajar murid tersebut. Kita lihat dari gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Berikutnya adalah kecerdasan menjemuk dari si murid. Lalu, bagaimana kaitannya antar materi dalam pembelajaran modul ini? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka belajar itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk perkembangan seluas mungkin demi perkembangan Indonesia ke depan. Nilai dan peran guru penggerak. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah Tuturi Handayani. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki oleh siswa, maka guru harus bisa melihat keragaman, tingkat intelektual, bakat, potensi, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosional siswa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.